Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the tide of the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Baik, di sini saya sudah bersama owner dari Geprek Youths. Jadi Kak, mungkin bisa pertama-tama diperkenalkan diri dulu Kak sebelum mulai. Baiklah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada adik-adik pendidikan kimia yang sudah mau mewawancarai kami selaku PT Kuliner Yuks Utama atau Geprek Yuks. Baiklah, perkenalkan nama saya Akta dan di sini saya selaku business owner Geprek Yuks. Pertanyaan pertama nih Kak dari saya itu mengapa bisa memutuskan untuk memulai bisnis ayam geprek Kak? Awalnya tuh bagaimana Kak sampai bisa memutuskan ayam geprek? Awalnya ya, kayak mengapa memutuskan untuk berbisnis di ayam geprek. Pertama itu jelas karena kita lihat di sini potensi pasar sih. Karena banyak yang cari, apalagi dulu itu masih zaman-zaman kencangnya Grab Gojek begitu. Di situ kalau lihat pencarian terpopuler itu ayam dan di situ saya mulai tertarik lah buat bisnisnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari temanku. Betul Kak, di sini saya ingin bertanya Kak. Sebenarnya menurut kakak apa sih bagian yang tersulit dan terfavorit dari menjadi seorang wirausaha? Ini wirausaha jelas di awal itu apabila kita harus kumpulkan customer itu susahnya, kayak melihat banyaknya komplain atau rasa begitu, itu awal. Mulai dari rasa sama masih kurangnya customer, itu tantangannya sehingga bisa sampai ke sini, itu tantangannya. Bagian favoritnya? Nah, bagian favoritnya itu jelas kita lihat kayak mulai dari awal sampai akhir, kita lihat pertumbuhannya, kayak mulai dari omset sekian, mulai nih bulan depannya mulai naik dan sampai hingga sekarang, walaupun saya tidak bisa sebut angkanya, tapi jelas kalau kita bandingkan dari awal buka sampai sekarang itu alhamdulillah ada peningkatan, dan itu bagian terfavorit dalam berwirausaha, melihat omset naik alhamdulillah. Baik Kak ya, jadi selanjutnya itu saya ingin bertanya sebelum pasti Kak setelah menjalani bisnisnya kakak ini pasti banyak pengalaman yang telah dilalui. Nah, bisa nggak sih Kak diceritakan pengalaman yang dijadikan pembelajaran terbesarnya kakak dalam perjalanan bisnis ini? Oh ya, nih pengalaman yang bisa kami bagi tuh yang mau yang buruk atau yang manis? Yang keduanya deh. Pertama yang manis-manis dulu. Nah, yang manis-manis jelas tadi itu yang kita merasakan omsetnya naik sampai sekarang lumayan lah, kayak konsisten ke omsetnya. Nah, itu yang manisnya, sama kita bisa menghidupkan orang lain melalui bisnis ini gitu ya. Nah, untuk buruknya sendiri,
pertama itu pernah sekali tuh karena kita masih kayak kekurangan SDM, masih saya yang jadi kasir, saya juga biasa menggeprek semua. Di situ kemarin ada Gojek Grab komplain begitu, yang karena lama begitu sampai dimarah-marahi, dimaki-maki, itu yang paling buruknya, sampai dikatakan tidak mampu untuk bayar karyawan begitu, kenapa lama sekali. Itu sih sama tantangan untuk sekarang jelas sih kayak kualitas sama buruk-buruknya itu kayak setiap pelayanan bisa jadi berbeda-beda rasanya siapa yang menggeprek gitu. Baik Kak, jadi sekarang Kak, alhamdulillah sudah lebih baik nih Kak. Baik Kak, selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana Anda mengelola risiko dalam berbisnis melihat kanan kirinya kakak kan ini sesama ayam geprek ya? Oh ya, mengelola risiko ya? Iya. Oh ya, ini mengelola risiko jelas yang tadi yang sebelum saya sebutkan, kita harus punya target di awal, baru kita harus tekun, sama kita harus rajin berinovasi. Nah disitulah kita nanti butuhnya analisa pasar juga. Semisal ada yang baru nih di Makassar, ada yang viral nih ya, kita pergi juga coba, kita mau tahu juga bagaimana sih sebenarnya prosesnya, kenapa bisa harganya sekian gini. Intinya itu sih, kita harus berinovasi sih kalau intinya. Oke, baik, jadi rajin-rajin berinovasi ya Kak. Baik, jadi pertanyaan saya itu Kak, bagaimana caranya Kakak mengelola waktu yang baik untuk memastikan bisnis Kakak ini sukses? Mengelola waktu saya atau apa? Waktu kita. Waktu saya pribadi. Iya. Pertama, jelas mengelolanya itu ada dua prioritas, untuk kerjaan sama di keluarga. Karena sudah berkeluarga, jelas harus dispendkan waktu untuk keluarga sama kerjaan. Jadi harus ya balance lah. Sama untuk di bagian tim sendiri juga harus kayak juga efisien begitu. Harus lihat di mana sih celahnya kita bisa efisien, yang ini sama kita bisa memanfaatkan aplikasi manajemen waktu begitu yang ada di handphone. Itu sih Lebih efisien ya Kak? ya. Tiga, kalau harus tahu kapan ada untuk keluarga, kapan ada di pekerjaan. Baru kedua, mempekerjakan tim yang efisien, sama menggunakan juga aplikasi bantuan di handphone untuk aplikasi.